Peristiwa turunnya Kristus ke neraka atau Descensus Christi ad inferos dalam bahasa Latin adalah peristiwa yang berlangsung pada selang waktu Kristus wafat sampai kebangkitannya. Itu Kristus diyakini turun ke neraka membawa anugerah keselamatan bagi semua arwah orang benar yang wafat mendahulunya semenjak manusia diciptakan. Nah Jesiers, apa benar saat mati Yesus mengunjungi neraka? Sebelum lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Selamat menyaksikan. Saat itu Kristus diyakini turun ke neraka membawa anugerah keselamatan bagi semua arwah orang benar yang wafat mendahulunya semenjak manusia diciptakan. Neraka adalah tempat yang benar-benar ada. Neraka bukanlah sebuah ilusi melainkan suatu tempat yang nyata dan benar-benar ada. Meskipun tidak diketahui persis letaknya, namun hal ini tidak menjadikan neraka sebagai sesuatu yang abstrak atau bersifat hayalan semata. Ada dua bukti yang mendukung fakta adanya neraka. Pertama, Yesus berbicara dan mengajar tentang neraka. Tony Evans mengatakan bahkan Yesus sendiri lebih banyak berbicara tentang neraka ketimbang surga atau kasih. Selain itu, Kristus juga lebih banyak berbicara tentang neraka melebihi dari semua tokoh lainnya dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita betapa penting dan seriusnya hal neraka. Kedua, adanya kematian manusia menunjukkan bahwa neraka itu ada. Penulis kitab Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, Ibrani 9 ayat 27. Kematian ada sebagai akibat dari dosa, Roma 6 ayat 23. Upah yang pantas bagi manusia yang berdosa adalah neraka. Kematian itu nyata dan setiap orang pasti mati. Seol dan Hades. Neraka dan surga diyakini merupakan tempat kehidupan setelah kematian. Neraka dikhususkan bagi orang fasik dan surga bagi mereka yang beriman. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dan untuk melihat pengertian neraka dalam iman Kristen, maka perlu dilihat dalam bahasa aslinya. Untuk kata neraka, Perjanjian Lama yang ditulis dengan bahasa Ibrani menuliskan dengan kata Seol, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata hell. Seol adalah kata yang merujuk kepada dunia orang mati. Dalam Perjanjian Lama, kata ini umum dipakai dalam doa dan nyanyian, dan dipahami sebagai suatu tempat di mana orang baik dan orang jahat berada setelah mati. Ada 6 karakteristik penggunaan kata Seol dalam Perjanjian Lama. Pertama, sebagai suatu tempat di mana tidak ada yang bisa lari dan menyelamatkan diri. Mazmur 89 ayat 48. Kedua, tempat yang tidak memberikan harapan bagi yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. Ayub 7 ayat 9. Ketiga, tempat hampa akan pengetahuan dan hikmat bahkan tak ada yang memuji Tuhan di sana. Pengkhotbah 9 ayat 10. Keempat, tempat bagi manusia setelah ia meninggal. Kelima, tempat di mana orang-orang jahat akan berada setelah meninggal. Dan keenam, Seol sebagai tempat yang menahan orang-orang benar, Ayub 21 ayat 13. Namun orang-orang tersebut akan ditebus oleh Tuhan, 1 Petrus 4 ayat 6. Seol adalah dunia bagi semua manusia setelah mati. Dalam keyakinan Yahudi, manusia yang berbuat baik serta manusia yang berbuat jahat akan bersama-sama ada di Seol. Akan tetapi, tidak semua manusia akan menetap di sana selamanya. Akan ada suatu masa di mana Tuhan menebus orang-orang yang diperhitungkan Tuhan telah berbuat benar. Tidak hanya benar, Tuhan juga menebus orang-orang yang setia kepadanya. Dalam Septuaginta yang merupakan terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, istilah Seol kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Hades, sebagaimana ditunjukkan dalam Yesaya 38 ayat 18. Hades adalah tempat ataupun keadaan dari jiwa orang yang telah meninggal dunia. Dalam Alkitab King James Version, kata Hades muncul 11 kali. Kata ini biasanya dikaitkan dengan hukuman pada kehidupan setelah kematian. Gehenna. Selain Seol dan Hades, Alkitab juga menggambarkan neraka dengan kata Gehenna. Gehenna adalah konsep dalam agama Yahudi dan biasanya diterjemahkan dengan istilah neraka jahanam. Kata Gehenna berasal dari kata Yunani Gena, yang merupakan terjemahan dari kata Ibrani Gehinom. Konon kata Hinom berasal dari nama pemilik lembah yaitu Ben Hinnom, Yeremia 7 ayat 32. Dalam tradisi Yahudi atau Ibrani, kata ini merujuk kepada nama sebuah lembah di dekat kota Yerusalem, yaitu lembah Hinnom. Pada zaman dahulu, lembah ini dikenal sebagai tempat sampah, tempat bangkai hewan, dan mayat para penjahat yang dihukum mati. Sementara itu, menurut catatan Alkitab, Nabi Yeremia pernah menubuatkan bahwa lembah ini akan menjadi lembah pembantaian dan tempat penguburan. Yeremia 7 ayat 32. Pengertian neraka Gehenna menurut Alkitab ialah tempat terpisah dengan Tuhan, tempat setan dan malaikat pemberontak, tempat hukuman menyakitkan, dan tempat yang kekal. Semua ini menggambarkan betapa ngerinya neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari neraka dengan alasan apapun. Tidak ada kesempatan kedua, dan tidak ada keringanan hukuman karena kelakuan baik. Yesus mengunjungi neraka. Keyakinan mengenai peristiwa Yesus mengunjungi neraka diungkapkan dalam pengakuan iman rasuli turun ke dalam kerajaan maut. Peristiwa ini tersirat dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20 yang menyatakan bahwa Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Yesus mengunjungi neraka
dikenal dengan istilah turunnya Kristus ke neraka atau geger neraka. Dipercaya bahwa peristiwa Kristus mengunjungi neraka dalam Alkitab diterjemahkan ke dalam kata Sheol yang mewakili beberapa arti, yakni dunia orang mati, Matius 11 ayat 23, rahim bumi, Matius 12 ayat 40, alam maut, Matius 16 ayat 18, kerajaan maut, Wahyu 1 ayat 18. Dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20 diyakini bahwa Yesus mendatangi tempat yang dituliskan sebagai Hades. Semua orang mati pada masa perjanjian lama, orang percaya maupun tidak, akan pergi ke tempat yang disebut Sheol atau Hades. Contohnya Kejadian 37 ayat 35, Ayub 14 ayat 13, Ayub 17 ayat 13, Mazmur 88 ayat 4, serta Yesaya 38 ayat 10. Menunjuk pada orang-orang percaya yang hidup di masa perjanjian lama yang saat mati pergi atau turun menuju Hades atau Sheol. Sedangkan contoh untuk orang fasik yang tidak percaya yang juga masuk ke Hades atau Sheol dapat dilihat dari ayat-ayat di dalam Ayub 17 ayat 13 dan Mazmur 49 ayat 15. Mengenai Sheol dan Hades juga dapat dilihat dari kisah Lazarus dalam pangkuan Abraham dan orang kaya yang disiksa dalam Lukas 16 ayat 22-31. Ada yang beranggapan bahwa pengakuan Abraham adalah surga, sedangkan tempat siksaan orang kaya itu adalah neraka. Hal ini tidak benar. Lazarus dan Abraham bukan berada di surga, tetapi di Hades atau lokasi yang sama dengan orang kaya tersebut, tetapi mereka dipisahkan oleh jurang yang dalam, yang mustahil dapat diseberangi. Yang satu disebut pangkuan Abraham, yang lain disebut tempat siksaan atau alam maut. Pangkuan Abraham ini disebut Firdaus. Ketika Yesus mati, ia menuju Firdaus bersama-sama dengan pencuri yang disalibkan di sebelahnya yang percaya kepadanya. Setelah kebangkitannya, ia membawa mereka dan Firdaus itu ke surga di atas. Kristus telah mati dan turun ke alam maut, Hades, tetapi bukan neraka, Gehenna. Dan ia hidup kembali dari kematian serta memberikan kesaksian yang pasti tentang alam maut yang menjadi gambaran pasti tentang hidup kekal di neraka. Tuhan menghadapkan kepada manusia dua macam kekekalan, yaitu surga atau neraka. Demikian juga ada dua pribadi yang disembah oleh manusia, yaitu Yesus Kristus atau iblis. Setiap orang harus memilih salah satu, Kristus atau iblis, surga atau neraka. Jikalau seseorang memilih Kristus, maka pasti akan masuk surga. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6-7. Demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin Anda ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel ya. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you.